Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berkumpul untuk beribadah walaupun dari YouTube, tapi semua karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada beribadah pada sore hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah jawaban doa hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa besar Tuhan Yesus, kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan Bapa dalam setiap ibadah yang kami akan naikkan kepadamu. Setiap pujian naik, penyembahan yang naik dalam Engkau Tuhan Yesus, biarlah boleh berkenan bagi Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami hanya dalam nama Yesus. Mari kita satukan hati kita. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kami yang mau angkat pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, amin Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian saat ku menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudus
Sebab kami kagum akan Engkau Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Yesus. Haleluya Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Engkau Allah yang layak Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara semua. Selamat berbakti kembali sekalipun kita dalam online hari ini. Tapi saya yakin cara bekerja tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan saya yakin saudara yang berada dimanapun saudara berada, saya yakin ketika saudara mengikuti ibadah ini, saya yakin ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi problema atau permasalahan saudara, tapi kembali lagi kita pegang firman Tuhan. Kiranya malam hari ini firman Tuhan boleh menjadi kekuatan atau bisa menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkan acara jawaban doa ini, agar saudara bisa dipulihkan dari berbagai mungkin penyakit yang saudara alami, ataupun juga goncangan-goncangan ekonomi, ataupun juga permasalahan-permasalahan yang saudara alami di dalam tugas keseharian saudara, atau di dalam pergumulan saudara, di rumah tangga saudara. Marilah kita belajar mengenai firman Tuhan malam hari ini. Saya yakin ini akan membawa kebaikan buat kita semua. Oleh sebab itu kita buka di dalam Lukas, ya, Lukas 8. Ini sesuatu cerita yang tidak asing. Saudara pernah dengar atau baca sekali, dan bahkan juga sejak saudara di sekolah minggu, saudara sering kali diceritakan mengenai tentang di mana Yesus mengajar murid-muridnya dan berada di tengah danau, dan ketika itu ada angin ribut. Nah, oleh sebab itu kita baca mulai dari Lukas 8 ayat 23, 22. Di sini dikatakan, saya baca untuk saudara semua. Lukas 8, Injil Lukas 8 ayat 22. Di sini dikatakan, ada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau.
lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Dia membangun, lalu menghantam angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Sampai di situ kita baca perihal mengenai di mana Yesus mengajak murid-muridnya, ya ikut serta murid-muridnya. Bahkan kalau kita melihat di Markus 4 itu, di situ juga dikatakan bahwa ada banyak, bukan hanya murid-murid Yesus, tetapi juga ada orang-orang banyak yang mengikuti dengan perahu-perahu kecil. Kalau kita melihat di sini, ada kata sekonyong-konyong, turunlah hujan. Kita tahu bahwa Yesus ketika mengajak murid-muridnya ke seberang dalam Tiberias, di situ dia melihat bahwa ketika murid-muridnya berada, murid-muridnya itu naik ajak oleh Yesus untuk menuju ke seberang ke dalam perahu. Lalu kita melihat, ya, perahu ini berbicara tentang umat Tuhan, gereja, rumah Tuhan, di mana kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari umatnya. Kita pun demikian, kita sebagai umat Tuhan, kita harus tentunya pastikan bahwa kita selalu dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini kita tahu di dalam satu perahu, sekalipun ada Yesus, ya, kita tahu bahwa perahu ini adalah gereja atau umat Tuhan, ataupun kita bisa katakan bahwa kita sebagai umat besar Tuhan, ya, berada bersama dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti, ya, situasi kondisi yang kita alami itu tenang. Ya, selama kita masih hidup, ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita tetap yakin bahwa perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Dan kita tahu, selama kita berjalan di tengah dunia ini yang tidak memiliki kepastian, tentunya kita akan mengalami berbagai masalah, situasi, kondisi. Maka itu di ayat ini dikatakan, ketika Yesus tidur, sekonyong-konyong turunlah hujan. Sekonyong-konyong ini berarti tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau saudara, ya, dalam hidupmu hari ini, saya tidak tahu kondisi apa yang dialami secara tiba-tiba. Saudara mengalami mungkin kecelakaan, saudara mengalami mungkin kehilangan pekerjaan, saudara mengalami mungkin sakit penyakit, ada yang stroke, ada yang terkena serangan jantung dan lain sebagainya secara tiba-tiba. Ya. Penyakit tidak akan datang lapor kepada saudara, tidak. Tiba-tiba saudara tiba-tiba terserang satu penyakit dan dokter mungkin memvonis penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya. Secara tiba-tiba saudara alami. Sekalipun saudara sudah rajin berbakti, sekalipun mungkin saudara ikuti kegiatan setiap gereja, kegiatan apapun di dalam gereja, saudara ikuti, mungkin juga kondisi keuangan saudara yang tiba-tiba saja harus membiayai sesuatu hal yang besar, ataupun kontrak-kontrak bisnis usaha saudara yang seharusnya berjalan dengan baik, tetapi secara tiba-tiba dibatalkan oleh klien saudara. Semua ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita harus yakini di dalam setiap kehidupan kita ini, kita harus tetap sadar bahwa saudara tidak perlu khawatir. Kalau engkau ada di dalam satu perahu bersama dengan Tuhan, saya yakin saudara tidak akan terjadi sesuatu hal yang merugikan saudara. Sekalipun saudara harus melewati semua ini, melewati taufan, melewati badai, melewati permasalahan yang besar. Dan bahkan kalau Alkitab ini mencatat, bahkan air ini begitu banyak masuk ke dalam perahu, sehingga perahu ini hampir tenggelam.
bukan berarti perahu ini tenggelam, tapi hampir tenggelam. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita mungkin hampir terkulai, hampir tidak mampu untuk berbuat apa-apa karena terlalu besar problema yang dihadapi. Tapi yakinlah, firman Tuhan ini berkata, ya, di mana ketika engkau murid-muridnya membangun Yesus, maka Yesus di situ membangun dan menghadir. Dan di sini kita perlu belajar bahwa ketika engkau mengalami berbagai masalah, tofan yang menghantam kehidupanmu, ya, baik di sektor ekonomimu, baik di masalah rumah tanggamu, baik di kehidupanmu, mungkin engkau mengalami berbagai hal, masalah beban yang besar. Tapi ingatlah bahwa engkau memiliki Tuhan yang besar. Jangan engkau melihat tofan yang besar, jangan engkau melihat perahu yang sudah mulai karam. Tapi ingatlah bahwa di dalam perahu, di dalam kehidupanmu masih ada Yesus. Dan di dalam kehidupanmu ketika ada Yesus, maka engkau akan dijamin keselamatannya oleh Tuhan. Engkau melihat situasi kondisi yang ada, mungkin engkau mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan. Tapi ingatlah, dan disinilah kita boleh belajar. Kalau ketika itu murid-muridnya, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, kenapa engkau harus takut? Ya. Yesus katakan demikian. Arti di sini kalau saya boleh artikan, kenapa kita harus takut dan khawatir ketika kita memiliki Yesus? Kalau engkau memiliki Yesus hari ini, saya boleh katakan kepada saudara, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut sekalipun badai itu terus menghantam kehidupan kita. Tapi yakinlah, jadilah tenang. Kita harus tenang menghadapi situasi kondisi yang ada. Yesus tenang ketika badai itu mengamuk. Yesus tenang tidur di dalam perahu. Yesus tidak terbangun oleh karena badai. Yesus dibangunkan dan Yesus tidur tenang ketika ada badai. Dan di sini kita boleh belajar, ketika engkau menghadapi masalah bebanmu yang begitu besar, kita belajar seperti Yesus. Hadapilah dengan tenang. Hadapilah situasi kondisi yang engkau hadapi dengan tenang. Ingatlah bahwa kita memiliki Yesus. Yesuslah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Ketika engkau tenang, firman Tuhan katakan kepada kita malam hari ini, 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kita boleh belajar di sini. 1 Petrus 4 katakan apa? Kuasailah dirimu. Saya boleh katakan ketika murid-murid itu tidak menguasai diri, mungkin ada yang sudah melompat dari perahu, mungkin saja sudah berteriak-teriak, mereka lupa bahwa di dalam perahu itu ada Yesus. Tetapi di sini kita boleh belajar, menguasai diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu kita menghadapi situasi kondisi yang ada, kita perlu yang disebut apa? Penguasaan diri. Jangan engkau melihat situasi kondisimu ataupun masalahmu yang besar, tapi kuasai dirimu bahwa engkau memiliki Tuhan yang lebih besar dari permasalahanmu. Maka itu di ayat berikutnya dikatakan apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi di sini ketika kita menguasai diri, kita akan mendapatkan suatu hati kita, pikiran kita ini menjadi tenang. Kalau kita melihat bahwa Yesus yang terbesar, maka hati dan pikiran kita akan jadi tenang. Puji syukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya kita kenal yang namanya Yesus. Itulah nama yang memberikan kita ketenangan, nama yang memberikan kita jawaban, nama yang memberikan kita jalan keluar, nama yang memberikan kita ada pemulihan, ada jawaban, ada pertolongan, ada kepastian. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kita menyebut nama Yesus. Ketika engkau tenang, maka disitulah terletak kekuatan apa? Disitulah engkau dapat berdoa. Pada saat engkau berdoa, engkau bisa mengutarakan berbagai masalah, bebanmu, kondisimu, sakit penyakitmu. Engkau bisa berdoa kepada Tuhan. Maka waktu kita berdoa kepada Tuhan, Matius 6 ayat 7 katakan demikian,
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi ayat 8 jawab, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Hari ini kita boleh belajar. Saudara diterpa masalah. Yang pertama, ketika engkau percaya, engkau yakinlah ketika engkau memiliki Tuhan, memiliki Yesus, itulah sumber jawaban saudara. Maka engkau akan menikmati sebuah yang disebut ketenangan dalam hidup, ketenangan di dalam batin. Waktu engkau tenang dalam hidup, engkau bisa menguasai diri dan tenang, maka engkau bisa atau juga untuk berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa mengutarakan berbagai masalah beban bumi yang engkau hadapi. Waktu engkau berdoa kepada Tuhan, waktu engkau menaikkan pujian syukur dan berdoa kepada Tuhan, apa yang engkau perlukan, Bapa kita di sorga sudah tahu, sudah mengerti apa yang engkau butuhkan. Yakinlah dalam hidupanmu. Inilah jawaban. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan problema saudara-saudara semua yang menonton acara jawaban doa ini. Tapi hari ini saya boleh katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kau dapat berdoa. Yakinlah bahwa kita ada dalam satu perahu bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita, setiap minggu kita berbakti, setiap saat kita berdoa. Yakinlah bahwa Yesus hadir di dalam setiap musim hidup kita. Yakinlah bahwa Dia akan memberikan pertolongan. Karena kita tahu waktu kita bersama dengan Yesus bukan berarti perahu kita akan berlayar, tidak akan mengalami suatu gelombang atau problema. Tetap kita akan alami semuanya itu. Selama kita masih berlayar, selama kita masih hidup di dalam kehidupan kita ini, tentunya kita akan menghadapi situasi kondisi yang ada. Tetapi yakinlah bahwa kita yakin Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan kita. Maka engkau akan menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Maka saudara akan menikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Bapa kita sudah mengetahui apa saja yang kita perlukan. Dan waktu kita berdoa kepada Tuhan, Dia ada dari tempat maha tinggi, maka Dia akan mendengar semua doa saudara. Maka juga Dia akan bertindak dan menolong saudara, memberikan jalan keluar, bahkan ada pemulihan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya yakin saudara hari ini jadilah tenang. Kuasailah dirimu, jangan melihat masalahmu, tapi lihat, pandang terus kepada Yesus. Maka disitulah jawaban yang dari Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau kami beberapa saat ini ataupun juga kami mengalami situasi kondisi yang menggoncangkan iman percaya kami, tapi ketika kami mendengar firman Tuhan ini Tuhan, kami diajar untuk tetap tenang, untuk tetap menguasai diri. Karena kami tahu perjalanan hidup kami tidak serta-merta mudah, ataupun tidak serta-merta kami tidak akan diterpa oleh gelombang masalah beban hidup ini. Tapi kami tetap ingin rindu Tuhan untuk diberikan jalan keluar, pertolongan yang daripada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah menikmati jawaban, kami sudah dimengerti Tuhan betapa perlunya iman percaya kami terus ditambahkan oleh Tuhan, agar kami tetap Tuhan bisa Tuhan tetap siap untuk menghadapi sebagai siap untuk menghadapi semua masalah yang ada. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami pandang kepada Yesus, maka problema masalah kami sanggup dan bisa atasi. Iman percaya kami semakin bertumbuh, iman percaya kami semakin kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka kami akan menikmati berkat-berkat
yaitu jawaban doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bukan suatu kebetulan masalah beban yang kami hadapi hari ini. Kami yakin dan percaya satu saat Tuhan pasti akan menolong kami. Bahkan hari ini juga kami yakin dan percaya Engkau yang berada di rumah, dimanapun Engkau berada, bahkan yang ada di kota ini, Tuhan kami tahu ada seorang saudara kami, seorang bapak yang mengalami stroke. Tuhan Engkau tolong sekonyol-konyol penyakit ini tiba-tiba datang menghantam kehidupan bapak ini, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan tolong penyakit stroke atau apapun organ tubuh Engkau yang menciptakan. Oleh sebab itu kami perintahkan di dalam nama Yesus, maka kuasa biru Yesus sanggup menyembuhkan saudara yang berada di rumah, saudara yang menyaksikan acara ini dalam nama Yesus. Sakit apapun yang saudara alami, Tuhan sanggup menyembuhkan. Biru Yesus sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami situasi kondisi mungkin rumah tangga yang sedang berantakan, ataupun juga rumah tangga yang mungkin Tuhan tidak bisa lagi dibangun kembali suatu jalinan kasih Tuhan, tapi kami yakin Engkau kembalikan apa yang sudah Engkau ikat oleh tali kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka kecuali mau. Oleh sebab itu kami yakin Tuhan, kondisi apapun dalam rumah tangga mereka, Tuhan Engkau lah yang akan pulihkan. Keadaan mereka Engkau pulihkan. Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan kasih-Mu, cinta-Mu yang mula-mula kepada mereka, agar mereka pun bisa menikmati kasih daripada Tuhan, menikmati dalam kehidupan mereka, sehingga kembali rumah tangga mereka dipulihkan. Tuhan juga tolong kondisi keuangan, masalah ekonomi, pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Ada seorang bapak yang meminta untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Tuhan Engkau mendengar, Engkau tahu Tuhan betapa perlunya seorang untuk bekerja, dan semua ini demi untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tapi kami yakin Tuhan Engkau memberikan talenta kepada manusia, Engkau juga akan memberikan dan menggunakan talenta itu untuk supaya manusia ini dapat bekerja. Oleh sebab itu seorang bapak ini dapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan talentanya, pekerjaan yang jadi berkat, pekerjaan yang benar-benar Tuhan untuk bisa memberikan manfaat yang terbaik di dalam kehidupannya. Tuhan tolong setiap ibu janda, Tuhan tolong anak-anak yatim piatu, Tuhan tolong mereka semua Tuhan, yang pada malam hari ini mereka perlu uluran tangan, mereka perlu belas kasihan Tuhan, mereka perlu jamahan Tuhan, mereka perlu lawatan Tuhan. Tuhan lawan mereka, Tuhan tolong mereka. Tangan-Mu yang belum membaku akan menjamah yang sakit disembuhkan. Tangan-Mu yang kuat dengan tangan kanan-Mu akan memulihkan keadaan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong lawan Tuhan terjadi dalam kehidupan rumah tangga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, kami sudah menikmati firman Tuhan, dan hari ini kami menunggu jawaban daripada Tuhan. Kami tidak pernah Tuhan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk setia, belajar, bahkan juga Tuhan penguasaan diri. Bahkan kami ingin rindu Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan masalah beban yang kami hadapi. Terpuji nama-Mu buat malam hari ini, supaya sudah bertugas sehingga jawaban doa bisa berjalan dengan baik. Ibadah ini Tuhan tolong setiap aliran listrik, semua para kameramen, semua yang sudah bertugas Tuhan, para multimedia, semua sound, semua yang sudah terlibat dalam acara ini, Tuhan lihat dari tempat Tuhan tinggi. Tuhan berkati mereka semua. Kami semua menikmati berkat Tuhan. Terpuji nama Yesus. Arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita mudah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih saudara semua yang sudah menyaksikan acara jawaban doa ibadah ini, dan terus doakan kami agar kami terus bisa tetap eksis dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya